Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mas. Oke, perkenalkan Bu, saya Muhammad Samar Ramadan dari kelompok A4. Eh, Sebelum masuk ke topik, saya agak bingung Bu, untuk pengerjaan tugas PSF ini karena eh, yang ditulis lumayan banyak. Kita kan harus pisah ini, ya, Bu, kita bagi-bagi ke teman-teman kelompok kita. Dan untuk sampai hari ini kita masih menulis saja, Bu. Maksudnya belum sudah beberapa kali kita ketemu untuk menyatukan ide, tapi kan mungkin nanti dalam pikiran orang tersebut berbeda-beda ya, maksudnya tujuan penelitian yang tugas ini tuh apa. Nah, jadi eh, dari kelompok A4 belum masih belum siap untuk menunjukkan hasilnya, kecuali mungkin nanti bisa kita tunjukkan Fishbone dan tabel harapan harapan dan kenyataannya. Untuk topiknya sendiri yang diangkat, karena dari kelompok kami cuman hanya ada 2 orang yang bekerja, dan kemarin tuh sempet ada 1 orang yang punya ide, tapi eh, idenya tidak bisa di backing. Masalahnya apakah ini masalah apa bukan, dan keterbatasan untuk akses interview ke perusahaan tersebut. Jadi akhirnya kita mengambil topik umum, Bu. Eh, untuk topik umumnya sendiri itu tentang kesehatan lingkungan. Eh, jadi kalau kita, kalau untuk judulnya sendiri tersebut adalah rekomendasi penerapan AI Detecting Litter System untuk meningkatkan kebersihan Kota Jakarta. Nah, dari situ ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan juga, Bu. Ini kan menyenggol menyenggol kesehatan lingkungan ya, Bu. Seberapa banyak di latar belakang dan perumusan masalah, adakah harus lebih banyak IT-nya daripada kesehatan lingkungannya untuk ketika kita merujukan masalah dan latar belakang? Apakah eh, s- walaupun eh, apakah kalau memang lebih banyak kesehatan lingkungannya yang dibahas itu tidak apa-apa, Bu? Maksudnya misalkan IT-nya hanya sekitar 25% dan kesehatan lingkungan yang dibahas di latar belakang dan urusan satu 75, karena masalah yang kita bahas ini kan kebersihan Jakartanya ya, Bu. Pertanyaan pertama itu sih, Gubernur. Judulnya apa, Mas? Maaf. Rekomendasi penerapan AI, saya di chat aja kali ya, Bu, biar Oh, boleh. sudah saya kirim, Bu. Oh, sampahnya sampah apa ya, Mas? Jenis sampahnya semuanya, semua jenis sampah. Ya. Dari paper yang kita rujuk ada beberapa yang berbeda-beda sih. Ada yang hanya sampah plastik sama hanya sampah biasa. Tapi ini lebih kita fokus kepada tempat pembuangan sampah sembarangan atau open dumping namanya. Oh, pendamping. Berarti AI-nya rencananya untuk, Deteksi spot-spot tersebut. oh, oke, oke, deteksi tempat pembuangan sampah yang ilegal gitu ya, yang, Iya, TPS oh, liar. Jadi kan memang topiknya agak banyak di lingkungan hidupnya ya, Bu Nur. Kalau ada
ada acuan tidak ya untuk latar belakang dan perumusan masalah tuh misalkan harus eh, lebih banyak pembahasan AI dan computer vision-nya daripada kita membahas misalkan kualitas lingkungan hidup di Jakartanya sendiri. Seperti itu. Dua-duanya sih Mas. Jadi Dua-dua ya per judul itu, jadi dari tiap judul itu nanti di breakdown ada eh di bab duanya, jadi di landasan di teori. Jadi pesan ketika orang teori. membaca itu sejelas-jelasnya sampai ketika orang membaca bab 2 itu judulnya clear di bab 2 itu. Jadi misalnya rekomendasi penerapan AI. AI-nya itu AI yang apa nih? Apakah generatif AI ataukah Hmm. AI yang di computer vision seperti itu? Atau kombinasi keduanya? Bukan. Itu nanti mungkin bisa di batasan masalah ya, tapi di bab 2-nya tetap dimasukin mungkin AI, jenis-jenis AI dan lain sebagainya. Kemudian liter sistem ya. Maaf, tentang liter ini sampah ya. Ya, Ya sampah. pembuangan sampah. Sampah juga kan teorinya ada teori tentang sampah. eh itu biasanya dari ilmu yang tentang lingkungan gitu sih Mas. Terus kalau dari IT-nya sih mungkin kita bisa bedain, kalau beda sampah tuh mungkin ada kemungkinan ya itu beda penanganannya. Misalkan sampah plastik nih, eh, penanganannya tentu kan beda dengan sampah elektronik seperti itu. Mungkin bisa masuk ke dasar teori. Nah, terus kalau liter sistem, kalau ada dasar teorinya bisa juga. Atau eh, literatur review ya nanti juga kan masuk ke bab 2. Kemudian, nah ini kebersihan kota itu juga masuk ke bab 2. Meningkatkan kebersihan kota Jakarta. Mas. Eh, saya boleh share screen untuk tabel harapannya sebentar ya, Bu. Oh, boleh silahkan. Apakah terlihat? Apakah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Ya. eh, jadi ini yang tapi masih belum kita revisi lagi. Ini yang hari 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 Jumat mungkin ya kita buat, dan kita membahas dari kemarin kita menulis dari tabel penyampaian kenyataan dan masalah ini. Jadi kita ada skor yang menjadi acuan apakah Jakarta itu kota bersih apa bukan. Apakah apakah IKLH atau Indeks Kesehatan Lingkungan ini perlu dimasukkan ke judul juga, Bu? Apa hanya tidak apa-apa, tidak disebut di judul, tapi kita bahas di landasan teori. Yang indeks ini di landasan teori aja mungkin, Mas. Atau mungkin malah di bagian eh, pengantar ya kalau memang tidak terkait substansi atau metodologi. Oh, sebentar, ini kan terjadi tren peningkatan penimbunan sampah ya. Mm-mm. Bisa ada data kuantitatifnya nggak Mas yang masalah itu? Eh, ada beberapa website dari Pemprov DKI yang bisa membackup datanya sih, Bu. Kayak dia menunjukkan sampah yang dikelola, lalu TPA-TPA yang ada di Provinsi Jakarta, dan lain-lain. Dan untuk yang masalah pengelolaan sampah yang tidak baik di Kota Jakarta ini, ada skor lain yang dari Yale University.
aduh, saya lupa untuk namanya sendiri, tapi itu membandingkan Indonesia dengan negara lain. Jadi saya masih mencari datanya untuk yang membandingkan Jakarta dengan kota-kota lain di dunia mungkin terus dari Jakarta. Tapi yang membandingkan Jakarta dengan kota-kota lain di Indonesia ini adalah IKLH. Oh, oke. Hmm, provinsi sih, maaf, bukan kota. Obat provinsi ya. Hmm, IKLH ini provinsi. Oh ya, untuk ada pertanyaan lagi, Bu. Jadi dari penelitian ini ada beberapa yang kita temukan dari artikel. Apakah ada maksimal untuk artikel yang disitasi atau yang dirujuk untuk suatu penelitian, Bu? Misalkan tidak boleh banyak-banyak atau mungkin hanya boleh 5 artikel yang dirujuk, apa memang tidak boleh sama sekali? Artikel itu maksudnya gimana, hasil riset? Dari Kompas atau dari Detik ada beberapa quote-quote dari Menteri Lingkungan Hidup. Oh, Iya, seperti itu. kalau itu sih, kalau dari Kompas itu saran saya jangan deh. Tapi kalau dari ucapan menteri, ada di websitenya atau ada di Ada dokumen quote langsung dari formal interview, tapi nggak interview ada tidak ada ininya sih apa full interviewnya hanya kutip-kutipan saja. yang ngutip siapa? Kompas, Oh, jangan sih jangan sebaiknya ya. jangan. Oke. Heeh. Kalau masih bisa dapat file aslinya sih, misalkan di YouTube-nya gitu, mending ngutipnya dari YouTube sih. Tapi YouTube-nya YouTube yang formal, ya maksudnya yang official ya. Official Misalkan nih. YouTube YouTube-nya KLHK misalnya. Oh, seperti itu. Heeh, itu Iya, oke oke. ya minimal gitu sih. Kalau Kompas, saya nggak berani, takut kemasukan opini. Karena apa ya, dunia jurnalisme kan nggak Walaupun nggak itu quote selamanya. walaupun itu quote langsung juga tidak boleh, Bu. Dari Kompas saya tidak sarankan sih, kecuali kalau Masnya Nggak hanya masuk. di latar belakang masalah gitu, misalkan mau nunjukin nih. Oh, Heeh, tapi itu sebaiknya juga ngambil dari website resminya kalau memang ada. Kalau Kompas sih nggak, akan saya nggak menyarankan. hmm, Bu jadi Betty juga nggak menyarankan sih, sepemahaman saya gitu. oke, Bu. Mm-mm. Jadi case yang saya tadi bilang di Kompas itu Menteri Lingkungan Hidupnya mengatakan sesuatu dikutip dikutip secara full dari Kompas satu kalimat dan itu yang kita pakai sih. Jangan ya. Kalau dari website website Kementerian Lingkungan Hidupnya nggak ada. Ada sih, Bu. Maksudnya itu hanya contoh salah satu yang kita pakai di latar belakang sih. Bisa kita take out dan kita Oh, ganti dengan yang lain. iya, baiknya ganti yang ini sih, yang website resmi sih. Kalau untuk penelitian ini sendiri ada masukan, Bu, untuk misalkan saya juga kurang tahu ya karena Ya masih agak janggal itu yang jadi iya, masalahnya ya. ah, Terus, Mas harapannya itu, kayaknya yang tren peningkatan penimbunan sampah itu bisa masuk ke kenyataan deh, Mas. Udah, kenyataannya. iya, nanti tambahi data dukung. Jadi untuk masalah sendiri, Nah, kalau dari itu pengolahan sampah yang tidak optimal di Kota Jakarta mungkin ya, bukan tidak baik. Agak susah sih kalau baik itu mengkuantifikasinya. Baik itu yang kayak gimana. Kecuali oke. kalau Masnya mungkin ada baik.
Tidak optimal aja sih, atau mungkin tidak sesuai dengan standar kalau memang Masnya punya, atau KLHK punya dokumen ini loh harusnya tuh ngelola sampah tuh kayak gini, ada SOP-nya dan sebagainya. Ternyata Oh, Jakarta nggak bisa tuh, berarti kan tidak sesuai standar. Tapi kalau memang Masnya nggak nemu dokumen standar itu, ya udah nggak apa-apa, tidak optimal aja sih. ada kriteria untuk skor IKLH ini sih, Bu. Dan itu kan ada Hmm. menyebutkan untuk pengolahan sampah suatu provinsi. Itu yang kita pakai. Itu ada papernya. Oh, ada minimum nilai EKLH ya? Eh, bukan minimum, tapi yang dibilang bagus dari Kementerian Lingkungan Hidup itu 75. Dan Jakarta itu provinsi yang paling rendah skor IKLH. Untuk menetapkan 75 itu ada data dukungnya apa ya? Saya lupa, Bu. Eh, Mas Akbar ada ingat atau gimana kemarin kita nulis 75? Atau nanti aja nggak apa-apa kalau Apa? misalkan nemu ya ditambahkan ya Mas, untuk setiap harapan itu sumbernya dari mana, kenyataan sumber dari mana. Nah kalau masalah memang itu analisis kita sih. Terus Hmm, trennya kan pindah ke yang kenyataan itu ya, tren iya, peningkatan. mungkin kalau dari tabel harapan dan kenyataan masalah sudah di sini saja, Bu. Kita juga ada fishbone yang mungkin bisa dibahas. Ntar saya coba panggil Mas Akbar untuk fishbone-nya bisa di-share screen. Eh, Mas Salman, Hmm, boleh Mas Salman yang share screen, nanti saya yang jelasin oke, untuk image-nya, diagram. diagramnya saja Untuk ya. ya, untuk data dukung yang 75 tadi, skor ambang batas ya dari kementerian, ini saya udah dapat website dari kementerian, LH-nya kemlh.go.id. Mungkin ini bisa dipakai nantinya. Agak pecah ya yang di Google Docs. Eh, Em, di Google Drive saya udah kirim gambar itu, yang mana nih? tapi nggak apa-apa. Yang ini ya. Image, oh iya, pecah enggak? Pecah ya. Oke, tapi Oke, mudah-mudahan kebaca ya. ya kita jelasin aja. Ya, oke. Untuk penelitian ini kami menggunakan 6 6M ya, yaitu dari sisi manusianya, material, metode, pengukuran atau policy, lalu ada lingkungan juga, sama ada teknologi. Jadi 6 ini kami ambil sebagai domainnya dan juga sebagai landasan dasar untuk pembagian dalam pembuatan diagram Ishikawa ini. Itu kami ambil dari contohnya punya penelitian dari Lukca tahun 2016. Nah, untuk penjelasan masing-masing domain, itu yang pertama ada domain teknologi. Jadi di domain teknologi ini permasalahan utama itu berkaitan dengan ketercukupan kemampuan perangkat dan juga sistem dalam mendeteksi secara otomatis untuk pengawasan perilaku buang sampah sembarangan. Nah, sebelumnya di poin pertama itu kan ada quote ya dari Trubus Rahadiansyah. Beliau adalah pengamat kebijakan politik dari Universitas Trisakti. Ini diambil quote dari Antara News, berita news. Jadi beliau mengatakan bahwa penggunaan CCTV dinilai lebih efektif dibandingkan drone. Nah, lalu didukung oleh penelitian dari Ahmad et al. Juga bahwa penelitian kualitas kamera yang ada pada umumnya itu biasanya itu belum mendukung integrasi teknologi machine learning-nya ke dalam si kamera tersebut, sehingga ini belum dapat meningkatkan akurasi pemantauan kebersihan publik secara signifikan. Nah, untuk dari domain manusianya sendiri,
Sebenarnya ini kan berkaitan juga dengan perilaku atau tingkat disiplin masyarakatnya juga ya dalam menjaga kebersihan. Kami juga mencari penelitian dari Yulia ya tahun 2021. Eh, dari penelitiannya dia ada citasi bahwa meskipun telah berlakukan sanksi hukum bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, praktik ini tuh masih terjadi di masyarakat. Nah, sedangkan kami mengutip lagi dari penelitian lain, yaitu dari Sekarsari, mendukung bahwa pernyataan itu penegakan aturan belum sepenuhnya efektif mengubah perilaku individu, karena tingkat kesadaran masyarakat terkait dampak lingkungan dari kebiasaan membuang sampah sembarangan ini masih perlu ditingkatkan, sehingga dibutuhkan semacam upaya pengawasan dan juga edukasi yang lebih intensif untuk mengubah perilaku masyarakat itu sendiri. Lalu dari domain metodologi, untuk permasalahan uh, umumnya ya metodologi ini kesiapannya lebih ke maaf. Untuk di metodologi sebenarnya kami udah mencari berbagai literatur dan kami menemukan satu literatur yang menjelaskan bahwa model-model seperti YOLO, V5, V8 juga CNN ya, Convolutional Neural Network, itu algoritma yang paling banyak digunakan. Namun menurut penelitiannya si Jiang et al. Ini, YOLO V5 ini lebih unggul karena kemampuannya mendeteksi objek secara cepat dan juga akurat. Nah, lalu kami juga observasi dari berbagai dataset publik dari Kaggle, RoboFlow, dan juga didukung oleh penelitian dari Van et al. Tahun 2023 bahwa efektivitas metode ini masih terkendala oleh keterbatasan dari ketersediaan si dataset tersebut, sehingga perilaku buang sampah ataupun klasifikasi multi target ini maksudnya berbagai jenis sampah yang representatif ini masih membutuhkan teknik augmentasi atau transfer learning yang masih perlu lebih untuk meningkatkan kinerja deteksi pada kondisi nyata. Lalu dari domain material itu sendiri, ini kan berkaitan lebih ke infrastruktur fisik untuk mendukung ya implementasi dari sistem deteksi otomatis basisnya AI ini. Umumnya itu eh, memiliki umumnya CCTV yang terpasang di banyak kota memiliki kualitas gambar yang rendah dan belum dirancang untuk diintegrasikan ke teknologi edge computing, sehingga tidak memadai untuk pemrosesan video real time menggunakan machine learning. Ini sudah didukung oleh penelitian si Wairade et al. Selain itu juga dari penelitian Neil Rahman dari tahun 2015 bahwa pengadaan perangkat keras pendukung seperti CCTV, AI enabled, GPU, server, dan juga penyimpanan video ini memerlukan investasi yang tinggi, dan itu adalah tantangan ya ataupun kendala utama dalam penerapan sistem deteksi buang sampah berbasis machine learning ini. Lalu dari segi environment atau lingkungan ya, kami mengutip lagi dari literatur ya Sekarsari et al. 2023 bahwa memang permasalahan utama itu berkaitan dengan karakteristik lingkungan kota Jakarta juga yang emang padat penduduk, padat aktivitas, dan juga menghasilkan volume sampah yang sangat besar sehingga meningkatkan risiko terjadinya buang sampah sembarangan di ruang publik. Nah, dari penelitian Sekarsari ini kami mendapatkan data kuantitatif bahwa Jakarta menghasilkan lebih dari 7.700 ton sampah per hari. Dan ini juga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ya dari sektor sampah. Selain itu, ada penelitian juga dari Putrajaya dan Antara bahwa kondisi lingkungan fisik yang padat dan terbatasnya ruang terbuka dalam kawasan perkotaan ini memicu tingginya intensitas aktivitas warga dan juga memperbesar ya peluang perilaku atau kesempatan masyarakat untuk buang sampah sembarangan. Nah, lalu yang terakhir ini ada domain dari kebijakan selesai. Permasalahannya ini lebih ke berkaitan ke implementasinya, karena pemerintah Provinsi DKI ini sudah menetapkan ya Perda, Pergub, Ingub maupun Insekda. Kebijakan ini
telah mengatur tentang mekanisme pengawasan pembuangan sampah, penerapannya, namun itu masih belum optimal. Nah, kami mengutip juga dari penelitian Yuliat tahun 2021 menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah ini belum efektif, sehingga perilaku tersebut tetap tinggi dan juga berdampak pada rendahnya kebersihan lingkungan di kota. Dari keenam domain ini mengimplikasikan bahwa eh, skor Adipura dari IKLH tadi rendah, yaitu di angka 5,69%, lebih rendah dari yang ditetapkan dari Kementerian LH, yaitu 75. Sekian. Mungkin ada tambahan, Bu. Ya Mas, yang ujung kepala ikannya itu ngambil dari masalah yang tadi Mas. Kan masalahnya adalah kurang optimalnya bla 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 itu tadi ya. Pengelolaan sampah ya. Kurang optimalnya pengelolaan sampah. Iya, Bu. Terus yang pernyataan masalahnya itu di wordingnya kayak perlu disesuaikan beberapa yang kayak misalnya yang biaya investasi dan seterusnya itu menjadi tantangan implementasi. Nah, mungkin langsung disebutkan aja biaya investasi CCTV itu kenapa? Apa mungkin tinggi? Atau kenapa? Atau anggarannya nggak tersedia tuh gimana gitu? Maksudnya kalau menjadi tantangan implementasi, mungkin masuknya tinggi gitu ya, biayanya tinggi gitu ya. Betul, Bu. Karena infrastruktur itu kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit, namun dengan besar. Ya, mungkin langsung itu aja disebutkan masalahnya memang biayanya tinggi. Kemudian kalau yang perilaku masyarakat membuang sampah itu masih tinggi. Sembarangan masih tinggi, nah itu udah oke. Pernyataan masalahnya nanti sama dicocokkan ya akar masalahnya cocok nggak dengan masalah yang diangkat tadi eh, pengelolaan sampahnya masih kurang optimal gitu ya. Baik, Bu. Ya kemudian yang dari sisi teknologi, rekayasa teknologi deteksi sampah, nah ini memberikan akurasi tinggi, tapi itu udah ada atau belum atau sudah diadopsi atau belum oleh eh, Jakarta gitu kan. Kalau misalnya belum berarti kan itu bisa menjadi akar masalahnya juga ya. Jadi pengawasan kebersihan publiknya masih manual misalnya. Sih kalau Baik. sudah pakai sistem ya mungkin atau kalau sudah ada sistemnya tapi dia belum ke AI, nah berarti kan mungkin masih apa ya akurasinya mungkin ya nah itu di real ini lagi mas wordingnya disesuaikan. Kalau ini kan studi kasusnya di Jakarta gitu ya. Betul, Bu. Di Provinsi Jakarta. Nah, berarti akar masalahnya fokus saja langsung ke Jakarta gitu. Itu misalkan perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan masih tinggi meskipun ada sanksi hukum. Nah, itu di mana gitu kan kalau perilaku membuang sampahnya di luar Jakarta kan nggak ngaruh ke Jakarta dong. Gitu, misalkan di Jakarta perilaku buang sampahnya masih tinggi itu sih. Tuh, kemudian persediaan dataset multi target ini apa ya? Multi target, Bu. Itu lebih ke klasifikasi berbagai jenis sampah, Bu. Jadi datasetnya masih Oh, terbatas atau ada kekurangan.
Itu di mana studi kasusnya? Apakah di Indonesia atau di Jakarta atau di mana? Mungkin ngambil yang fokus langsung ke Jakarta aja, Mas. Kalau misalnya nggak ada data yang spesifik Jakarta ya perlu wawancara berarti. Atau ngambil dari website resminya Jakarta itu sih. Baik, Bu. Hmm. Literatur review sudah mulai dikerjakan ya? Untuk literatur review kami sudah mengerjakan, Bu, menggunakan metode SLR juga. Oh ya, satu lagi, akar masalah yang kalian pilih untuk diselesaikan di PSAF diberi tanda ya, misalkan di rekayasa teknologi deteksi bla 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 ini, misalkan dikotakin aja, misalkan pakai warna merah supaya kelihatan bahwa itu yang mau diselesaikan dalam PSAF ini. Itu nanti dibahas di bab 3 artinya. Apa gimana? Untuk masalah Di yang akar masalah tersebut. akar masalah di bab 3 ya, Mas. Oh, sebentar, maaf, akan di bab 1. Bab 1. Jadi di rumusan masalah ya. Iya. Baik, Bu. Kalau bab 3 itu bab 3 metodologi penelitian. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung? Sepertinya kelompok keempat harus menentukan akar masalahnya dulu untuk dari masalah yang sebanyak ini, Bu, harus ditentukan dulu satu agar kita bisa lebih fokus yang dibahas untuk tugas PSAF ini. Eh, kelompok keempat, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Belum ada. Kayaknya belum. Kita kerjain dulu yang tadi diperintahkan. Ya, ya mungkin masukan Bu Nur nanti kita terapkan dulu, nanti mungkin besok kita bisa bahas kembali, Bu, untuk akar masalah dan ya dan tugas PSF ini. Oh, oke. Berarti cukup ya dari 2 kelompok. Ini silakan lanjut. Besok kalau misalkan masih ada yang perlu didiskusikan di jam yang sama, jam 7 malam ya, di Zoom. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Makasih, Bu. Ya, Iya, baik Bu, terima sama-sama. kasih Bu Nur.